tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan orang dewasa yang dulunya dia pendam semenjak dia masih anak-anak. Ya, bagaimana Allah bisa melihat semua manusia, padahal mereka banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembaca buku Aqwam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan buat bincang buku online bersama penerjemah buku Memupuk Keimanan Anak, ya, yang insya Allah akan segera terbit ya dalam masa PO sekarang ini. Ya, ini kita buatkan rekaman dari acara yang sudah berlangsung ya. Tapi karena qadarullah ya, semalam itu tidak terekam semuanya, baru terekam di pertengahan ya. Sudah mulai jalan acara, baru terekam ya, baru direkam. Jadi kita buat ulang beberapa bagiannya ya, dan nanti diteruskan dengan acara yang sudah berlangsung, sebagaimana acara yang berlangsung semalam ya. Kita buatkan rekamannya ini, kita upload juga di YouTube. Semoga teman-teman yang tidak berkesempatan pada waktu acara bisa juga melihat atau mengikuti ya apa saja perbincangan kita di acara tersebut ya. Baik, pemirsa yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, tanya jawab dengan atau perbincangan dengan penerjemah yaitu Ustadz Fahmi Alfian, ada baiknya saya sampaikan dulu kurikulum kita atau biodata dari pemateri ya. Beliau ini bernama Fahmi Alfian, LC ya. Lahir di Samarinda tanggal 27 Desember tahun 1992. Sekarang ya domisili di Buraidah City, Arab Saudi, dan riwayat pendidikannya beliau dari SD sampai SMA-nya di Samarinda di kota kelahiran. Ya, SD-nya SD 3 Samarinda tahun 98 sampai 2004, kemudian SMP-nya di SMP 10 Samarinda tahun 2004 sampai 2007, kemudian SMA-nya di SMA 8 Samarinda tahun 2007 sampai 2010. Kemudian melanjutkan D2 Stiba Makassar I'dad Al-Lughah tahun 2011 sampai 2012, dan berkesempatan mendapatkan beasiswa melanjutkannya di Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah Qasim University tahun 2014 sampai 2015, dilanjutkan S1-nya juga di Qasim University untuk jurusan Islamic Studies ya, ini di tahun 2015 sampai 2019, dan alhamdulillah masih berkesempatan melanjutkan S2-nya juga di Qasim University jurusan Sunnah atau Hadis dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Gitu. Untuk organisasinya, pengalamannya, yang pertama pernah menjadi sekretaris Rohis Al-Amanah dari SMA 8 Samarinda 2007 sampai 2008, kemudian juga naik jadi ketua OSIS ya, ketua OSIS di SMA 8 juga, SMA 8 Samarinda tahun 2008 sampai 2009. Kemudian ketua P2B yaitu pengembangan dan pengawasan bahasa di Ma'had Stiba Makassar tahun 2013 sampai 2014. Dilanjutkan kemudian menjadi koordinator kerumah tanggaan PPMI Qasim ya 2016 sampai 2017. PPMI adalah Persatuan Pelajar Muslim Indonesia yang berada di ini di Qasim yang University tadi. Kemudian beliau juga menjadi koordinator Departemen Diklat masih di PPMI Qasim tahun 2017 sampai 2018, dan menjadi ketua DPD Wahdah Islamiyah Qasim ya tahun 2018 sampai 2019, dan sekarang menjadi ketua Dewan Syura PPMI Qasim dari tahun 2020 sampai sekarang. Baik, langsung saja kita simak perbincangan mengenai buku Memupuk Keimanan Anak karya Abdullah bin Hamid Ar-Rakuf ya, bersama penerjemah kita Ustadz Fahmi Alfian LC. Jika ada pertanyaan ataupun komentar silakan disampaikan di kolom komentar di bawah ya. Syukran barakallahu fikum.
Beberapa masyarakat sendiri dan tokoh menanggapi baik keberadaan buku ini yang berbahasa Arab di tengah-tengah masyarakatnya. Ada di antara mereka yang mengatakan buku ini buku yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena praktis. Ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan sudah banyak teori-teorinya, akan tetapi di sini jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari anak-anak ya, yang masuk kepada orang tua yang mungkin agak sulit dijawab oleh orang tua yang menyebabkan posisi orang tua itu tidak nyaman. Dan alhamdulillah buku ini membantu jawabnya. Bahkan ada beberapa orang yang berkomentar bahwasanya buku ini bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan orang dewasa yang dulunya dia pendam semenjak dia masih anak-anak. Jadi begitu Ustadz. Jadi alhamdulillah buku ini mendapatkan animo yang baik di tengah-tengah masyarakat Arab sendiri. Oke, ya kita akan jadi tahu Ustadz ya, karena kan sudah terbit duluan di sana ya. Ya kalau teman-teman juga bisa cek sendiri di Goodreads juga sudah ada beberapa ulasannya, ya. Tapi memang pakai bahasa Arab. Tapi kalau pakai Google kan ada translate-nya juga. Bisa dicek sendiri di salah satunya di Goodreads ya, forum para pembaca buku itu. Baik, selanjutnya ya, yang ingin saya pengen tahu ya ini ya, ketika menerjemahkan buku ini tadi mungkin ada sekilas yang mungkin bisa diulang. Secara personal kesannya bagaimana Ustaz? Dari antum sendiri atau mungkin dari keluarga yang sudah baca lah ya. Baik, waktu pertama kan kita membaca dulu. Saya belum pernah mendapati buku seperti ini sih, karena ya mungkin keterbatasan referensi yang ada. Juga mungkin waktu yang sempit, tapi alhamdulillah waktu mendapatkan buku ini saya seperti mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Saya katakan wah ini sangat baik. Ketika saya membacanya banyak hal-hal baru yang saya rasa belum pernah saya dapati sepanjang perjalanan menuntut ilmu syariat. Padahal tema utama di dalam pembahasan buku ini adalah tentang rukun iman. Dan ini kita-kita yang para santri ini insya Allah udah makanan sehari-hari lah kalau terkait dengan masalah rukun iman ya. Akan tetapi metode penyampaian, uslub, dan sarana-sarana yang digunakan dalam menyampaikan pemahaman terhadap keimanan tadi, ini menurut saya sangat menarik. Makanya saya tergugah untuk menerjemahkannya. Dan alhamdulillah keluarga yang baca juga kalau boleh dikata kami jatuh cinta kepada buku ini. Dan berharap buku ini mendapatkan atau tersebar luas di masyarakat supaya semakin banyak kita yang mendapatkan manfaat darinya. Kalau saya pribadi melihat buku ini adalah salah satu referensi terpenting orang tua yang perlu untuk dimiliki. Demikian. Oke, ya, yang harus dimiliki ya. Baik, apa namanya Ustaz? Kadang kita tulisan dari syekh dari negara Arab atau mungkin itu kan dari melihat kondisi sosial di sana Ustaz ya. Nah, yang jadi pertanyaan kalau buku terjemah itu kadang apakah ini relate dengan orang-orang Indonesia, dengan permasalahan keluarga di Indonesia, Muslim di Indonesia gitu Ustaz. Bagaimana menurut antum? Ya sangat relate karena rukun iman yang dianut oleh masyarakat Indonesia, oleh masyarakat Muslim Indonesia sama dengan rukun iman yang dianut oleh masyarakat Muslim dimanapun di seluruh dunia. Jadi buku ini sangat relate, apalagi terkait dengan pembahasan praktisnya ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh anak-anak kita. Kalau kita pernah jadi guru di TPA, pernah ditanyakan juga oleh murid-murid kita di TPA, ya dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Jadi tetap relate. Nah, pokoknya ini tetap relate. Atau long lasting lah ya. Semua generasi mungkin akan bertanya yang sama seperti itu saja. Mungkin bisa dikatakan. Ya. Oke, lanjutnya mungkin ini soal bukunya saja, konten dalamnya ini. Isinya apa saja sih Ustadz yang kira-kira penting ya buat menurut antum dan mungkin penting buat pembaca ya, garis besarnya seperti apa dari buku ini? Oh baik, penulis membagi buku ini menjadi dua bagian. Bagian pertama terkait dengan rukun iman yang dibahas secara teoritis
Dan di bagian kedua beliau menyebutkan pertanyaan-pertanyaan atau contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan oleh anak-anak terkait dengan permasalahan keimanan dan bagaimana menjawabnya dan apa yang harus dijawab, ya. Bagaimana menjawabnya dan apa yang harus dijawab. Untuk di bagian pertama, permasalahan-permasalahan tentang pendidikan dan juga pendidikan anak dan pendidikan anak Islam. Jadi secara umum beliau membahas tentang pendidikan itu. Di bagian pertama ini, kalau menurut saya pribadi, tidak hanya cocok untuk seorang ayah, seorang bunda, ya, bahkan seorang kakak pun nampaknya perlu untuk memahami di bagian pertama ini. Juga untuk para pendidik, untuk para guru, ya, para murabbi. Bagian pertama ini sangat cocok dan sangat relevan untuk mereka baca dan mereka pahami dengan baik. Di bagian pertama ada banyak bab. Di antara bab-bab yang beliau sebutkan adalah sarana pendidikan anak. Di sini beliau menyebutkan ada 10 sarana. Di antara 10 sarana ini adalah doa. Kata beliau karena doa ini adalah senjata jitu yang digunakan oleh para pendidik besar seperti para nabi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim misalnya. Kemudian beliau juga membahas tentang pilar-pilar pendidikan iman, ya. Setelah beliau menyebutkan ciri-ciri seorang pendidik yang baik itu seperti apa, beliau sebutkan 11 ciri. Kemudian beliau menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan di dalam Islam. Pendidikan keimanan itu pilarnya apa saja, ya, tentang keimanan kepada Allah. Di situ beliau menyebutkan mengapa kita mengajarkan cinta kepada Allah, bagaimana mengajarkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beliau mengatakan adalah dengan menceritakan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang mengerjakan ketaatan. Demikian juga apabila orang tua, kata beliau, pada saat orang tua sholat, mengerjakan ketaatan, puasakah, sedekahkah, dan lain sebagainya, anak akan bertanya, dan ketika bertanya, hendaknya dikaitkan amalan-amalan tersebut dengan kecintaan kepada Allah dan ketaatan. Karena orang yang cinta akan taat, dan ketaatan akan mendatangkan kecintaan Allah kepada sang hamba yang mana nanti berbuah surga. Beliau juga membahas terkait dengan pilar yang lain. Di antara pilar-pilar yang lain adalah iman kepada takdir. Nah, iman kepada takdir di sini beliau menyebutkan bahwa seorang pendidik, orang tua atau pendidik itu hendaknya menghindari berbicara tentang permasalahan takdir. Kemudian beliau menyebutkan untuk berbicara terkait dengan takdir di usia dini membuat anak semakin bingung, ya. Maka perlu penjelasan secara sederhana. Yang menarik menurut saya juga terkait dengan pilar yang berikutnya, yaitu keimanan terhadap hari akhir, ya, hari kiamat. Kalau ada kasus kematian di sekitar anak, ya, ada orang meninggal misalnya, ada orang terdekat meninggal dunia dan anak menyaksikan, bagaimana orang tua menjelaskan fenomena kematian itu. Beliau menegaskan di sini orang tua hendaknya tidak berdusta, mengatakan itu hanya pergi, hanya tertidur dan lain sebagainya, nanti akan kembali lagi. Tidak, kata beliau, harus jujur dalam menyampaikan fakta yang ada terkait dengan permasalahan keimanan, supaya anak mengerti dan menghadapi kematian itu dengan benar, memahami konsep kematian itu dengan benar. Beliau juga menjelaskan tentang penyebab kenapa anak banyak bertanya. Ternyata bukan hanya sekedar rasa ingin tahu yang menggumpal di dalam kepala anak, akan tetapi juga di balik itu semua anak ingin menyampaikan eksistensi dirinya kepada orang tua. Di balik itu semua, di balik pertanyaan-pertanyaan anak, kata beliau, sejatinya sang anak meminta untuk diayomi, meminta untuk diperhatikan, meminta untuk didengarkan. Dalam suaranya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keimanan, di balik itu semua, ya, ada hal-hal lain, ada hal-hal yang tersembunyi. Nah, beliau juga menjelaskan tentang jenis-jenis pertanyaan anak. Ada pertanyaan yang sifatnya linguistik terkait dengan mengapa ini diberi nama seperti itu, kenapa Nabi Muhammad diberi nama Muhammad, dan lain sebagainya, ya. Ada juga pertanyaan yang bersifat eksistensial seperti kita ini dari mana asalnya, kemudian nanti setelah mati kita kemana, dan lain sebagainya.
pertanyaan-pertanyaan yang unik dari anak. Dia juga membahas tentang beberapa cara berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan anak. Ada pertanyaan anak yang sifatnya mendesak. Ciri-cirinya kata beliau, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan runtutan setelahnya. Atau pertanyaan ini biasanya ditanyakan bukan hanya kepada satu anggota keluarga, kadang ditanyakan kepada kakaknya, ditanyakan kepada neneknya, bahkan ditanyakan kepada paman dan kawan-kawannya. Ini pertanyaan yang sifatnya mendesak. Ada juga pertanyaan yang sifatnya insidentil, apabila dialihkan dengan pembicaraan yang lain, maka pertanyaan itu akan terlupakan. Kata beliau, pertanyaan jenis pertama ini tidak boleh diabaikan. Pertanyaan jenis pertama harus disikapi dengan bijaksana. Ya, bahkan orang tua harus berusaha menjawabnya sebaiknya. Kalau tidak mampu, maka menjanjikan jawaban kepada anak. Atau kalau tidak mampu, menjanjikan orang atau sarana lain yang dapat memenuhi keingintahuan anak tersebut melalui pertanyaan yang tadi ia lontarkan. Beliau juga membahas tentang hal-hal yang mesti diperhatikan ketika menjawab pertanyaan anak, seperti memberi jawaban dengan memuaskan, jujur dalam menjawab, menyederhanakan jawaban, berinteraksi anak dengan penuh penghormatan, tidak menganggap anak kita bodoh dalam menjawab pertanyaannya ya. Kemudian juga tidak mengecilkan, mengerdilkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sang anak. Beliau juga mengatakan jangan pernah ragu sebagai orang tua untuk meminta tenggat waktu apabila pada saat ini kita tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut karena bahannya tidak ada atau memang karena momennya tidak tepat misalnya. Ya. Ada banyak lagi tips-tips yang beliau sebutkan. Di sini ada 17 tips ya. Nanti silahkan dibaca lebih mendalam. Di bagian kedua beliau membahas tentang contoh-contoh praktis ya. Contoh-contoh praktis di dalam menjawab pertanyaan anak. Beliau di bagian awal menyebutkan bahwasanya satu jawaban itu tidak bisa mewakili untuk seluruh tingkatan umur anak. Karena anak itu memiliki tingkat kemampuan perkembangan akal, perkembangan psikologi yang berbeda-beda. Tingkatan umur tertentu, perkembangannya juga berbeda dengan tingkatan umur lainnya, kata beliau. Oleh sebab itu, beliau hanya memberikan esensi daripada jawabannya saja. Dan caranya, adapun kata-kata yang dipilih, diksi yang dipilih oleh ayah bunda, oleh sang guru, oleh sang pendidik, itu silakan menyesuaikan sendiri. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh pertanyaan. Misalnya, pertanyaan, siapa itu Allah? Bagaimana cara menjawabnya? Di sini beliau sebutkan. Pertanyaan-pertanyaan lainnya, ya yang begitu unik ya, bagaimana Allah bisa melihat semua manusia padahal mereka banyak sekali. Ini juga pertanyaan yang beliau jawab dengan cukup baik. Beliau menyebutkan di sini kalau misalnya kita bisa bertanya kepada anak bagaimana semut melihat kita ya, dan bagaimana kita melihat semut yang jumlahnya begitu banyak. Semut melihat kaki kita seperti gunung. Sementara kita melihat semut atau gerombolan semut itu satu kali melihat bisa melihat puluhan bahkan ratusan ekor begitu. Beliau juga membahas tentang kematian tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Bagaimana kita dihisab ya, pertanyaan mengapa ada anak-anak yang meninggal? Ya, kemana kita pergi saat kita meninggal dunia? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang cukup menggelitik ya. Bahkan bagi kita orang dewasa ya, siapakah itu jin? Siapa yang lebih kuat, malaikat atau jin? Ya, mengapa kita tidak bisa melihat malaikat? Apakah Allah lapar? Apakah Allah haus? Ya, kemudian bagaimana bentuk malaikat? Apakah yang dimaksud dengan hari akhir? Bagaimana Allah menyembunyikan hari kiamat dari kita? Mengapa disembunyikan? Apakah Allah menciptakan hewan-hewan dan serangga berbahaya? Ya, saya berdoa supaya cepat besar, tetapi kenapa tidak dikabulkan Allah? Padahal saya setiap hari berdoa supaya cepat besar, ya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira demikian ya, dua bagian penting. Bagian pertama terkait dengan teori, bagian yang kedua secara praktis ya, terkait dengan bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari anak kita terkait dengan permasalahan keimanan, dan disusun membahasnya
terkait dengan keimanan kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, ya, dan kepada kitab-kitab yang sebelumnya, ya, sebagaimana urutan rukun iman yang ada. Saya kira demikian, ya. Ya. Ya, jadi tadi sudah ada spill ya isinya. Sebenarnya kita sudah sudah share daftar isi Ustaz di media-media kami itu sebenarnya. Oh, seperti apa sih gambaran isinya, daftar isinya itu apa saja ya? Teman-teman mungkin bisa baca lagi ya. Apakah ini benar-benar sesuai untuk dimiliki dan sebagainya. Silakan nanti bisa dicek sendiri lagi. Kemudian ya, sebelum kita beralih ke pertanyaan dari hadirin ya, ada satu lagi pertanyaan dari saya. Kenapa ini, Ustadz? Buku ini kok penting ya dibaca oleh para orang tua atau guru, pendidik, atau mungkin siapa saja ya, santri pun perlu baca buku ini. Monggo, Ustadz. Ya, karena dia terkait dengan rukun iman. Kita tahu bersama kalau kita bayangkan rukun iman ini atau keislaman kita itu seperti pohon, maka rukun iman itu adalah akar-akarnya. Akarnya 6. Kemudian menjulang dari pokoknya ada ranting yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakat. Ya, kalau misalnya salah satu rantingnya patah, ya, tidak terlaksana, misalnya seperti haji tidak bisa kita laksanakan, pohon masih tetap berdiri dengan baik. Akan tetapi apabila salah satu rukunnya, yaitu akarnya ini rusak, dia menyerap sesuatu yang salah, maka pohon itu juga akan rusak. Terutama di masa-masa tumbuh kembang anak di awal-awal kehidupannya, yang mana mereka itu seperti kertas putih, ya, kertas putih yang siap diberi coretan apapun. Yang kedua, buku ini juga membantu secara praktis kepada orang tua untuk menjawab. Ya, kadang-kadang kita ditanya oleh anak kita tentang sesuatu, kita bingung mau cari di mana. Beliau sendiri ketika menjelaskan tentang buku ini, ya, penulis sendiri ketika menjelaskan buku ini, beliau bilang, saya coba pada masa-masa awal pernikahan beliau ditanya oleh anaknya tentang suatu permasalahan keimanan, kemudian beliau mencari di di browser, ya, di search engine. Kemudian di sana didapati beberapa jawaban-jawaban yang mana jawaban itu menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Olehnya memang dibutuhkan sebuah buku yang bisa menjadi pedoman referensi cepatlah bagi orang tua apabila tiba-tiba ditanya nih sama anaknya. Jadi bisa langsung buka bukunya, oh ini kayaknya ada, dibahas seperti itu. Yang ketiga, buku ini juga bukan sekedar untuk anak-anak, ya. Di bagian awal, ketika beliau menyebutkan pilar-pilar pendidikan keimanan, beliau memang menyebutkan tentang rukun iman yang mana itu adalah topik-topik utama pembahasan kita dengan anak kita. Ya. Jadi boleh dikata di sini juga kita diajari sebelum kita diajari menjawab, diajari tentang inti-inti permasalahan keimanan dalam rukun iman yang 6 sebelum kita diajari menjawab atau cara menjawab yang benar dan baik untuk anak kita. Demikian. Iya, menarik sekali perbincangannya tadi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari dari hadirin ya. Saya pilihkan Ustadz ya. Ya. Baik. Yang pertama dari Bu Justina Setia. Ini beliau menanyakan ya, memberikan pernyataan ini, beliau ada testimoni. Ya benar bahwa sekilas lihat dari daftar isi buku ini, insya Allah menjawab pertanyaan kami saat masih kecil. Jadi ya, saya dan hadirin sekalian mungkin banyak yang kita punya dikasih dianugerahi dengan akal, dengan rasio ya. Kadang ada kepikiran-kepikiran yang kalau culture kita orang Indonesia mungkin tidak sebegitu berani bertanya atau mengekspresikan apa yang ada di benak kita, Ustaz ya. Cuman mungkin ada yang sampai dipendam sampai tua dan lain sebagainya, dan ya ini beliau juga menyatakan seperti itu ya, menjawab pertanyaan kami saat masih kecil kalau dilihat dari daftar isinya ya. Terus beliau bertanya, Bu Justina bertanya,
adakah kesulitannya saat menerjemahkan buku ini, Ustaz? Monggo, itu yang pertama dulu. Oh, untuk kesulitan banyak sekali karena konsentrasi studi saya adalah ilmu syariat, secara khusus ke ilmu sunnah Nabi, ilmu hadis secara khusus ilmu hadis ya. Jadi ini ada sesuatu yang cukup jauh daripada konsentrasi ilmu yang saya geluti pada saat ini. Jadi dalam menerjemahkan ini saya beberapa kali bolak-balik membuka kamus peristilahan dalam bidang pendidikan dan juga bidang psikologi, dan itu membuat saya belajar sebenarnya banyak hal baru yang saya dapati dari proses penerjemahannya. Itu saja kesulitannya, saya kira. Oke, tapi belum lupa bahasa Indonesia, Ustaz ya? Alhamdulillah. Saya kira kesulitan bahasa Indonesia apa ya sampai lupa gitu. Enggak ya, enggak sampai seperti itu ya. Terus yang kedua ini Enggak. di Justina, ini apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi itu apakah asli dari anak-anak gitu? Mungkin ini yang jawab sebenarnya penulisnya ya sebenarnya, tapi mungkin Ustadz bisa mewakili beliau. Di dalam buku ini beliau sendiri menyebutkan bahwasanya ada baiknya kita mengumpulkan pertanyaan dari anak-anak. Ya, bahkan kalau saya lihat itu nampaknya berasal dari pengalaman beliau, pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan kalau dalam bahasa Arab sendiri, kalau kita buka bukunya dalam bahasa Arab, nampak cara bertanyanya adalah cara bertanya anak-anak. Susunan kata yang dipilih juga susunan kata yang dipilih oleh anak-anak. Begitu sederhana, begitu. Ya. Jadi nampaknya memang pertanyaan ini memang inventarisir oleh beliau, kemudian disusun sedemikian rupa. Demikian, kayaknya mungkin bisa sedikit menjawab. Oke, ya. Ini kaitan dengan penulis. Mudah-mudahan insya Allah kita akan arrange ya, kita akan buat rencana untuk langsung bedah buku bersama beliau ya. Insya Allah ya. Saya kemarin bincang-bincang sama Ustadz Fahmi juga bisa mengusahakan untuk menyambungkan ya, bisa buat bedah buku live langsung dengan penulisnya. Tapi mungkin sekitar setelah buku ini sampai ya ke tangan pembaca, karena untuk saat ini masih pre-order ya, dan alhamdulillah ya sampai hari ini sudah ada pre-order 2000 Ustaz, alhamdulillah, ada 2000 eksemplar ya. Oke. Terus ya saya lanjutkan lagi ke buku selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan dari Bu Eri ya, atau Bapak ya, saya kurang tahu ini, Eri SJ, mungkin Ibu ya ini. Apa yang membedakan buku ini dengan buku lain yang bertema serupa, kalau antum sudah pernah compare dengan buku yang mirip Ustadz yang serupa dengan ini? Monggo silakan. Untuk di dalam negeri saya belum pernah compare, tapi untuk di luar yang di Arab ya, yang buku Arab juga ada buku yang hampir serupa dan namanya juga hampir mirip ya. Akan tetapi yang membedakan adalah ini begitu praktis, di bagian akhir diberikan cara untuk menjawab. Jadi kita diarahkan. Jadi ada arahan dari penulis di situ. Apabila anak bertanya seperti ini, maka dijelaskan A, kemudian ke B, ke C, dan seterusnya. Ya, arahan-arahannya. Kemudian kalau anak bertanya seperti ini lagi, kita akan jawab seperti ini. Kalau anak menceletuk seperti ini, kita akan arahkan seperti ini dan seperti itu. Nah, ini yang saya katakan praktis. Dan saya belum dapati yang seperti ini di buku yang saya komparasikan dengan buku ini. Ini juga menyambung pertanyaan selanjutnya dari siapa tadi? Saya ada satu pertanyaan tentang dari Pak Alim Musahadat ya. Ini beliau menanyakan profil biografi penulis, Ustaz. Ya, tadi kan baru disinggung apakah sejauh mana personal tahu secara tapi mungkin biografi tadi belum disebutkan memang. Mungkin untuk tahu garis besarnya beliau dari dokter apa dan sebagainya. Silakan. Ya, untuk beliau sendiri, ya sebentar ya, saya lihat dulu, saya lupa secara garis besarnya. Ya, sambil menunggu mungkin ada sebentar, saya sambil buka-buka ya. Ya, beliau ini S1-nya diselesaikan di
Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, kemudian magisternya dan doktornya di bagian akidah di Ummul Qura Mekah. Untuk tesis beliau di S2 mendapat sanjungan dan pujian dari masyarakat juga cukup bagus karena terkait dengan membedah pemikiran seorang pemikir dari Iran. Saya lupa namanya, Abdul Aziz Shanun kalau tidak salah nama beliau itu, dan dibedah pemikirannya oleh beliau ini. Jadi kawan-kawan di bidang akidah yang konsentrasi di bidang akidah cukup menyanjung karya-karya tulis yang beliau buat di masa-masa studinya di akademiknya dulu. Sampai di situ saja profil yang bisa saya berikan karena beliau sendiri agak sedikit tertutup ya terkait dengan permasalahan-permasalahan pribadi, bahkan masalah pekerjaan juga kurang dibuka oleh beliau kepada kami. Oke, iya. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan, Ustadz. Mungkin Antum juga bisa baca sendiri. Tapi ini apa namanya? Mohon maaf, mungkin tidak semua bisa kita jawab malam hari ini. Bisa disimpan nanti kalau insya Allah kapan ya? Kita arrange mungkin awal bulan depan, Ustadz ya, Oktober ya. Coba kita atur jadwalnya. Nanti biar pertanyaan-pertanyaan yang lebih ini ya, lebih menjurus ya, yang lebih apa namanya terkonsentrasi seperti ini nanti bisa dijawab langsung sama beliau. Atau mungkin atau mau milih pertanyaan yang mau dijawab, Ustaz? Tambahan sampai atau bisa sampai jam berapa, Ustaz? Mungkin 20 menit lagi masih bisa? Mungkin sudah ini ya, sudah iya, sudah 16.41 ya, sekitaran atau 5 menit lagi mungkin. Saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan kepada penulis secara langsung. Dan betul tadi kata Ustadz, hendaknya pertanyaan ini mungkin kita bisa save, kita simpan sama-sama untuk ditanyakan kepada penulis nanti di pertemuan yang akan datang jika Allah mengizinkan ya. Saya pikir demikian, karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat mendalam. Saya selaku penerjemah nampaknya tidak berkompetensi untuk menjawabnya secara baik. Saya jawab nanti takutnya mengecewakan. Hendaknya memang penulisnya saja yang menjawab secara lebih detail, insya Allah nanti pada pertemuan yang direncanakan. Oke, mungkin ada satu request ini yang ingin saya baca ya. Ada dari Pak Taufik Abu Hanif ini menanyakan boleh diberikan contoh jawaban dari penulis terhadap pertanyaan anak-anak tersebut ya. Saya bacakan ya. Nah ini, mengapa Allah memberi hidayah pada sebagian orang dan tidak memberikannya untuk yang lain ya? Allah memberikan hidayah kepada semua manusia. Allah berfirman, wa hadainahun najdain ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan dari surat Al-Baqarah ayat 10. Hidayah yang dimaksud yaitu Allah menerangkan petunjuk jalan yang lurus bagi manusia agar kebenaran dan kebatilan terlihat jelas. Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih, ada yang memilih jalan yang benar dan sebaliknya. Jadi di sini sampaikan bahwa Allah telah memberikan hidayah ya. Kemudian apalagi ya yang sepertinya menarik, apa Ustaz Antum bisa pilihkan salah satu contoh tanya jawabnya yang menurut Antum paling ini mungkin ya. Mengapa kita sakit? Mengapa terjadi musibah pada diri kita? Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengangkat derajat orang tersebut dan membersihkan hati mereka dari gurur, ujub, serta kesombongan lewat penyakit, musibah, dan berbagai kesulitan. Musibah juga akan membuat seorang mukmin mendekat kepada Allah lewat salat, kesabaran, keyakinan, dan amal soleh. Tak hanya itu, mereka juga akan bersyukur karena telah diberikan kesehatan. Kita juga bisa membuat permisalan dengan sebuah mobil. Kita tanyakan kepada anak, mengapa mobil dibuat? Jawabannya adalah untuk dijalankan, bukan? Lalu untuk apa pabrik mobil menambahkan rem pada mobil? Bukankah rem akan membuat mobil terhenti? Rem berfungsi demi keselamatan pengemudi. Kita menggunakan mobil untuk melaju, dan rem dibuat agar mobil berhenti pada saat yang tepat untuk melindungi pengemudi. Beribadah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan akan membuat kita bahagia. Kita tercipta dengan memikul tugas besar dan utama. Tetapi terkadang kita lalai, hingga Allah menciptakan kesulitan dan musibah untuk mengingatkan. Saat itulah kita selayaknya memohon ampunan, bersabar, dan mengharapkan pahala darinya. Saya kira gitu ya. Ya, itu tadi ya contoh
tanya jawab ya. Jadi memang jawabannya ini seperti guide ya, seperti panduan saja. Intinya, esensinya seperti apa? Silakan nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri bahasanya, mengikuti apa namanya usia anak, pemahaman anak, seperti itu Ustaz ya. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah ya sudah cukup panjang ya hari ini malam ini. Mungkin sebagai closing statement-nya Ustaz sebelum kita akhiri. Saya pribadi berharap buku ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Semoga saya melihat di diri penulis, dan Allah yang lebih tahu. Saya lihat dari diri penulis memang ada keikhlasan dari beliau untuk menyebarkan ini ke tengah-tengah masyarakat. Bahkan saya lihat sudah ada juga audio booknya yang disebarkan secara cuma-cuma di tengah-tengah masyarakat Saudi. Demikian juga saya berharap buku ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia dan menjadi ladang pahala bagi penulis dan juga bagi saya sebagai penerjemah serta bagi penerbit dan semua orang yang ikut andil dalam beredarnya buku ini. Semakin banyak anak-anak yang terpuaskan, pertanyaan-pertanyaan menggelitik terkait dengan keimanan, semoga semakin stabil kondisi kejiwaan mereka, semakin matang pemikiran keagamaan secepat mungkin, dan mudah-mudahan generasi berikutnya akan semakin menjadi manusia yang lebih patut atau lebih hebat dalam memikul amanah Allah, yaitu amanah menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Saya kira demikian. Baik ya, demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan penerjemah ya. Sebelumnya saya juga mau nutup ya sebagai apa namanya perwakilan penerbit ya. Ini bagian promo terutama. Terima kasih ya atas atensinya pada kesempatan malam hari ini ya. Kami juga berharap ya buku ini juga sebagai wasilah atau ikhtiar dari kita juga, usaha kita untuk bisa apa namanya membantu memberikan solusi pada masyarakat, pada keluarga muslim yang membutuhkan, karena di zaman sekarang ya sangat banyak tantangannya ya buat anak-anak kita menghadapi zaman ini. Kemudian juga informasi itu dari mana saja bisa mempengaruhi pemikiran juga banyak yang gampang diakses sekali, dan itu tentu mengkhawatirkan kita sebagaimana kemarin kita share konten yang banyak juga yang suka itu tentang salah satu ayat di surat Hud ya yang menceritakan perpisahan Nabi Nuh dengan anaknya waktu banjir besar ya. Itu kalau kita baca biasa memang kayaknya ini ya nggak ada kesannya, tapi pas ada qori'nya, syekhnya imam dan baca itu dan kita lihat ada terjemahannya ya, terjemahan artinya, kita jadi tahu seperti apa ya kalau berpisah dengan keluarga, dengan anak sendiri yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang di akhir hayatnya kita, dan dia berbeda keimanan ya, seperti itu tuh sungguh gimana gitu kan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan keluarga muslim kita ya, semua muslim di Indonesia. Kemudian juga kita bisa, apa sih yang perlu kita lakukan adalah mencegahnya ya, dengan apa? Dengan ya anak bertanya kita jawab ya, dengan sepatutnya, dengan yang semestinya seperti itu. Tidak asal menjawab, tapi juga tidak sampai mengabaikan, apalagi sampai mengabaikan ya, seperti itu, karena itu mungkin bisa jadi ganjalan sampai besar ya. Kita sendiri mungkin juga mengalami seperti itu, banyak pertanyaan tapi kita nggak berani ngomong, nggak berani tanya karena takut dijudge dan sebagainya. Mungkin di generasi kita, generasi yang semakin kesini itu anak-anak sudah mulai dibiasakan kritis, boleh bertanya apa saja dan orang tua siap menjawabnya, seperti itu ya Ustaz ya. Oke, ya selamat selamat membaca nanti yang sudah pesan ya, sudah pre-order, ditunggu bukunya sampai ya, dan nantikan acara semacam ini ya, Bincang Buku Online lagi untuk buku yang lain, maupun insya Allah ketemu lagi dengan Ustadz Fahmi sebagai penerjemah nanti kalau kita dapat jadwalnya dengan dengan penulis langsung ya. Bisa ditunggu ya, bisa dilihat nanti di share beritanya, postingan di media sosial kita, atau mungkin dari kenalan Bapak Ibu sekalian yang jadi reseller ya. Yang pengen punya dan pengen pesen, boleh silakan ke reseller yang dikenal masing-masing ya.
boleh silakan nanti menghubungi resellernya masing-masing yang dikenal ya, yang terdekat ya. Silakan. Itu dulu untuk malam hari ini ya. Banyak sekali ya kebahagiaan dan terima kasih terutama untuk Ustadz Fahmi Alfian yang sudah mau bergabung menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan studinya lancar selesai tahun ini Ustadz ya. Ya kita Amin, ya Allah, amin. Semuanya ya. Mudah-mudahan bisa kembali dan bertugas di Indonesia memberikan banyak manfaat ya dari ilmu yang 8 tahun di Saudi bersama. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kita pada malam hari ini ada kekurangan-kekurangan, pertama dari saya, mohon maaf sekali ya, dari tutur kata dan sebagainya. Syukran barakallahu fikum atas atensi perhatian dan waktunya sekali lagi ya. Kami terus menanti kritik saran dari pembaca sekalian, peminat dari buku Aqwam ya, mudah-mudahan bisa sama-sama saling melengkapi gitu ya. Ya, gitu. Itu dulu ya. Biasa saya kalau closing agak lama karena bingung mau nutup seperti apa. Maunya nggak mau bisa, Ustaz. Baik ya. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Syukran barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.